Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, kita hari ini belajar mengenai Quran hadis. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, yang kali ini doanya akan dipimpin ketua kelas. Coba Fikri, mari kita berdoa. Baiklah, doa sudah selesai. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat semua kan? Sehat Pak, semua. Alhamdulillah, semoga kita terhindar dari penyakit COVID-19 ya. Baiklah, sebelum kita mulai anak-anakku, kita baca Al-Quran dulu nih. Nah, Quran ini akan dibaca bareng-bareng nih, surat Al-Ikhlas yang dipimpin oleh ketua kelas lagi. Mari bersama-sama membacakannya. Baiklah, sadaqallahul azim, sadaqallahul karim. Selanjutnya nih anak-anak, belajar itu adalah kewajiban bagi kita, dimana sebuah kewajiban yang diamanai oleh kedua orang tua. Dan dari amanah orang tua ini kita bisa belajar di sini, kita bisa belajar menuntut ilmu setinggi-tingginya, dan harapan orang tua juga ingin kita itu menjadi orang yang sukses, bisa membahagiakan, menjadi orang pintar. Maka dari itu, di rumah orang tua kita sedang mencari uang, rezeki bagi kita, dan di sini kita belajar. Karena orang bodoh itu bakal direndahkan di dalam masyarakat. Maka dari itu kita harus fokus dalam pendidikan kita supaya kita menjadi orang yang bermanfaat bagi kita semua. Baiklah anak-anak sekalian, apakah sudah siap semuanya untuk belajar? Sudah siap ya? Baiklah, kalau sudah siap semuanya, kita belajar. Sebelum dimulai pembelajaran, Bapak akan mengasih kalian sebuah gambar yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ini gambarnya. Bisa diperhatikan? Si Fikri, ada Sumarni, jangan pacaran dulu, nanti pacarannya. Tidak boleh pacaran malahan, jangan dekat-dekat, longgar. Baiklah. Sudah bisa dilihat gambarnya? Sudah ya anak-anak sekalian? Baiklah, kita masuk pada materi anak-anak. Materi kita tentang pengertian Al-Quran atau Quran hadis tentang Al-Quran. Nah, di sini dimana kita itu mengerti akan Al-Quran. Yang Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu sebagaimana apa Al-Quran itu diturunkan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Kita akan membahas pada kali ini. Baiklah anak-anakku, pengertian dimulai dari pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci Allah, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah ke Nabi Muhammad secara mutawatir. Nah, di sini ada beberapa pendapat ulama mengenai Al-Quran yang sebenarnya Al-Quran ini banyak ya yang menafsirkan bahwa Al-Quran ini adalah sebuah kalam Allah yang diturunkan Nabi Muhammad dan sebagainya. Tapi menurut Al-Yani itu Al-Quran itu bentuk dari kata kerja qara'a yang berarti membaca. Apa Fikri? Qara'a artinya membaca, bagus. Nah, dengan asal katanya qara'a yang qra'u Qur'anan. Nah, Qur'anan di sini artinya dibaca. Apa? Dibaca. Kalau jamaknya itu makru'un, artinya sama juga dibaca. Nah, karena Al-Quran ini dibaca, maka disebut itu adalah Quran. Maka Quran itu adalah sebuah bacaan atau yang dibaca. Baiklah, dalam Al-Quran itu sendiri ada firman Allah yang di dalam Al-Quran ya, mengenai Al-Quran itu sendiri di surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Coba saudara Fikri anakku untuk membacakannya. Baiklah, Bapak akan membacakannya sekali lagi karena kurang jelas. Di surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18, Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jadi kamilah yang telah mengumpulkannya
membacakannya. Setelah kami membacakannya, harap kalian fattabi'u Qur'ana, mengikuti bacaan tersebut. Ngerti kan? Ngerti. Menurut kedua nih, pendapat ulama yang kedua, menurut Asy'ari. Menurut Asy'ari, Quran itu dari lafaz corona, bukan corona penyakit sekarang ya, anak-anakku. Tapi corona di sini ada artinya sendiri. Corona itu berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian apa corona tadi, Fikri? Menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Sebagaimana kalam Allah itu, kalam Allah, perkataan Allah, dari ayat ke ayat itu, dari ayat ke ayat, surat ke surat itu saling menggabungkan dan saling membenarkan. Itu kata beliau, menurut beliau. Yang ketiga itu menurut Al-Faroq. Kata Al-Faroq, Al-Quran itu adalah berasal dari kafas qoro'inun, jamaknya qorina. Apa artinya? Siapa yang tahu, anak-anak? Nggak ada yang tahu. Jadi qoro'inun itu jamak dari corona, yang berarti petunjuk atau indikator. Sesuai di surat Al-Baqarah ayat 2, anak-anakku, dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran itu memang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi seluruh kaum muslim yang ada di dunia ini, menjadikan Al-Quran itu sebagai senter kehidupan mereka atau indikator dalam kehidupan itu menurut Al-Quran. Baiklah, anak-anakku, sekarang kita sudah melewati pengertian menurut ulama nih. Ada 3 yang tadi ya. Menurut siapa? Al-Yani, Asy'ari, dan Al-Faroq. Nah, berikutnya nama-nama Al-Quran. Biasanya anak-anakku sekalian kalau melihat Al-Quran itu namanya apa? Maksudnya adalah Al-Quran itu ada salah satu, cuman satu-satunya nama kan? Kalian sumpamanya nih, ini Al-Quran sumpamanya. Nah, kalian cuman tahu bahwa ini namanya cuman Al-Quran, bener kan? Padahal Al-Quran itu sendiri mempunyai banyak nama. Bahkan di kitab Imam Asyuyuti itu di Al-I'lan Ulumul Hadis kalau nggak salah, itu di kitab beliau itu ada 55 macam surat. Kalau di ensiklopedia untuk pendidikan itu ada 77 nama Al-Quran. Nah, Bapak akan menyebutkan cuma 5 saja untuk kalian, supaya kalian itu mengerti nama Al-Quran sebenarnya bukan salah satu-satunya nama untuk kalam Allah itu sendiri. Untuk yang pertama adalah Al-Quran. Kita sering melihat bahwasanya kitab yang sering kita ngaji itu namanya Al-Quran. Benar nggak? Benar nggak, Fikri? Yang kamu pegang itu Al-Quran nggak? Iya, benar. Nah, dalam Al-Quran itu sendiri itu adalah kalam Allah, firman Allah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada dalilnya nggak tentang Al-Quran dengan apa kata-kata Al-Quran itu sendiri? Ada di surat Al-Baqarah ya, ayat 185. Syahrul Ramadan allazi anzalna fihil Quran. Nah, di sini ada anzalna fihil Quran, yang artinya bulan Ramadan itu adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Pernah sering dengar kayak gitu kan? Kalau kita mendengar pengajian, sering kan? Nah, karena itu apa artinya? Apakah ada dalil lain, Bapak? Ada di surat Toha ayat 2. Ma anzalna 'alaika Qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Jadi Allah tuh tidak menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran itu menjadi susah, tapi malah menjadi petunjuk hidup baginya. Itu menurut sahabat Al-Faroq tadi ya. Nah, itu Al-Quran. Terus yang kedua, selain Al-Quran kita ada nama lain. Kalau Allah itu ada nama lain, yaitu Alkitab. Pernah mendengarnya? Belum kan? Nah, ini pembelajaran bagi kalian semua, anak-anakku ya. Alkitab. Alkitab di sini artinya yang ditulis.
yang ditulis, karena Al-Quran itu memang yang ditulis oleh siapa? Sahabat Nabi kemarin dulu, dari zaman Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, terus berada di zaman siapa ya, Bapak lupa, kalau nggak salah Utsman bin Affan itu terakhir. Kemudian apakah ada ayatnya? Ada di surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fi. Sebagaimana yang sudah Bapak katakan tadi ya. Di surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitab. Kitab itu Al-Qur'an maksudnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Baiklah, yang untuk Alkitab paham kan anak-anak? Selain Al-Qur'an ada nama lain Alkitab. Yang ketiga adalah Al-Furqan. Al-Furqan ini artinya pembeda. Nah, ada nama lain Al-Furqan namanya. Apa ayatnya? Tabarakallazi nazzalna furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Ada yang tahu artinya? Enggak hafal ya? Artinya Maha Suci yang telah menurunkan Furqan atau Al-Qur'an kepada hambanya Muhammad SAW agar menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta, baik itu jin dan manusia. Bisa digarisbawahi di sini adalah tabarakallazi nazzalna furqana. Furqan ada di situ. Yang keempat yakni az-zikr. Az-zikr berarti pemberi peringatan dari kata zakara yazkuru. Az-zikr. Nah, di sini apakah ada dalil Al-Quran yang berkaitan dengan zikir ini? Bapak, seumpamanya kalian bertanya seperti itu, tentu ada. Di surat Asy-Syu'ara ayat ke-192 yang berbunyi wa inna lahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam semesta. Di sini ada kalimat wa innahu latanzilu. Afwan anak-anak, bukan di situ ya. Berikutnya itu adalah az-zikir. Zikir ini artinya pemberi peringatan. Zakara yazkuru az-zikr. Atau kita berzikir kepada Allah, itu ingat Allah artinya ya. Apakah di dalam Al-Quran ada Pak yang menyebutkan tentang itu? Pasti ada. Nah, di surat Al-Hajr ayat 15, ayat 9 maksudnya, yang berbunyi inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan zikr atau Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaga mereka. Paham kan sampai sini? Yang kelima adalah tanzil. Tanzil di sini artinya diturunkan. Jadi Al-Quran itu memang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ayatnya apa Pak? Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu latanzilu di sini. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Jadi itu ada 5 anak-anak. Apa yang pertama? Al-Quran, Alkitab, Az-Zikr, Al-Furqan, dan Tanzil. Tanzil. Udah paham kan di sini, anak-anak? Nah, berikutnya adalah perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Baiklah, anak-anak. Sebelumnya Bapak mau bertanya, kalau orang yang hatinya terfokus kepada Al-Quran, itu bakal nggak sih dia maling? Ada nggak di antara kalian yang berpegang teguh kepada Al-Quran? Fikri, sumpahnya Aris Sumarni, Zuhal, atau apakah ada? Nah, di waktu dia memegang Al-Quran, apakah mereka akan melakukan hal yang buruk gitu? Itu jarang ya, mungkin ada tapi jarang sekali. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran biasanya memiliki perilaku yang sopan, karena dia takut berbuat dosa kepada Allah. Sopan pada orang lain dengan siapapun mereka sopan. Dan kedua, biasanya orang itu bahkan rajin sholat, karena di dalam Al-Quran juga diwajibkan atas
umat muslim untuk sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Kan begitu dalilnya. Biasanya juga perilaku orang yang berpegang kepada Al-Quran itu senantiasa takut akan melakukan dosa apapun, sekecil apapun. Maka dari itu anak-anakku, kita itu walaupun sebagai manusia ya, walaupun kita tidak sepenuhnya, tidak seutuhnya, kita harus mengimani atau menyayangi Al-Quran sebagaimana kita zaman sekarang ini kemana-mana bawa HP, kemana-mana bawa HP, ketinggalan sedikit kita cemas. Nah, seharusnya kita balik pemikiran itu, dimana-mana membawa Al-Quran, dan ketika ketinggalan Al-Quran kita panik akan hal itu. Insya Allah Allah senantiasa menyayangi hamba-hamba yang menyayangi kitabnya yang diturunkan kepada kita. Begitu anak-anak sekalian. Baiklah, sekarang Bapak ingin membagikan dua kelompok dari kalian untuk membahas tentang pengertian Al-Quran tadi, membahas nama-nama Al-Quran dan perilaku yang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Di sini sudah paham kan perilaku orang yang mengagungkan Al-Quran? Sudah paham kan anak-anak? Paham? Baiklah. Bapak ada dua video. Yang pertama video tentang orang menghafal Al-Quran, yang kedua tentang orang yang mencintai atau perilaku orang yang mencintai Al-Quran. Zuhal, jangan ketawa-tawa, simak videonya. Baiklah, dari video tersebut kalian bisa mengambil hikmah dari sana. Apa yang bisa kalian tarik hikmah tersebut? Kelompok pertama, bagus sekali hikmahnya, bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran itu cepat disayang Allah, dan tentunya mereka bakal terjaga dan bisa diangkat menjadi syafaat ya. Bagaimana untuk kelompok dua hikmahnya? Masya Allah. Baiklah, di dalam kita sering memegang atau membawa Al-Quran terus menerus, insya Allah jiwa kita akan tenang, akan dijaga keselamatan dunia akhirat. Sangat luar biasa, kita beri apresiasi. Bagus sekali. Nah, terus yang selanjutnya Bapak ingin menuju satu orang untuk memberi kesimpulan nih, memberi kesimpulan atas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, saudara Nabil, maju ke depan, beri kesimpulan. Kita beri tepuk tangan untuk Nabil. Bagus sekali ya Nabil ya. Berarti Nabil ini memperhatikan. Baiklah, sekarang adalah dimana kita sudah mengerti bagaimana pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, dan bagaimana kita memiliki perilaku yang baik ketika kita memang benar-benar cinta akan Al-Quran. Nah, oleh karena itu setelah kita belajar ini, Bapak harap di luar sana atau setelah pembelajaran ini kalian mulai mencintai Al-Quran ya. Baca per hari minimal satu lah ya, apalagi ketika kita mendekati bulan Ramadan, satu huruf saja dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Biasanya umpamanya satu ayat tuh bukan satu ayat, satu huruf Al-Quran itu cuma mendapatkan satu, di dalam bulan Ramadan menjadi 10 kebaikan. Baiklah anak-anakku, semoga kita selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apapun itu, dan semoga di akhir zaman Al-Quran lah yang bisa menolong kita semua dari bencana ataupun azab kubur yang akan kita rasakan pada alam akhirat nanti ya anak-anak. Amin, Allahumma amin. Begitupun mungkin cukup saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya Bapak minta maaf, kepada Allah sama-sama kita mohon ampun bersama. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.